Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian siswa level 7, hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN. Materi kita hari ini adalah bab 6, yaitu tentang daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana luas negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke? Luasnya sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Negara kita dibangun atas perjuangan para pendiri bangsa yang telah berjuang melawan penjajah, dari mulai penjajahan Belanda, Jepang, Inggris, dan penjajah-penjajah lainnya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana aspek historis dari kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Kalian bisa buka di buku halaman 144 ya guys. Oke sih, anak-anak lah ya, anak-anak. Di situ ada beberapa aspek yang menjadikan bangsa Indonesia ini merdeka. Yang pertama ada aspek hukum. Aspek hukum. Apa sih aspek hukum itu? Nah, di sini dikatakan bahwa aspek hukum merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapus hukum kolonial yang diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu negara Indonesia sebelum merdeka bernama Negara Hindia Belanda. Setelah merdeka digantilah menjadi Republik Indonesia. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Yang kedua ada aspek historis. Apa sih pengertian aspek historis itu? Nah, di sini Bapak akan membacakan nih. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lainnya. Artinya bahwa Indonesia telah memiliki sejarah sebagai negara yang merdeka. Nah, yang ketiga ada aspek sosiologis. Pengertian aspek sosiologis adalah perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, ini dibuktikan dengan adanya proklamasi kemerdekaan yang dibacakan 17 Agustus 1945 oleh presiden pertama pada saat itu, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Yang D adalah aspek kultural. Aspek kultural ya, oke, kita lanjut lagi ya. Yang keempat ada aspek kultural atau sahabat sih ngomongnya. Aspek kultural adalah aspek yang membangun peradaban baru di bangsa yang digolongkan pribumi ya. Jadi kita udah punya kultur sendiri nih. Kalau dulu cara hidup kita itu lebih kepada kebelanda-belandaan lah, ke kolonial-kolonialan. Tapi di sini setelah muncul aspek kultural ini, kita menjadi bangsa yang merdeka, memiliki kultur tersendiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima itu aspek politis. Aspek politis menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita memiliki sistem pemerintahan tersendiri, sistem politik tersendiri, sistem pengaturan negara tersendiri. Maka dari itu aspek politis ini dapat digunakan oleh bangsa Indonesia untuk bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang terakhir adalah aspek spiritual. Aspek spiritual merupakan aspek yang menunjang bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dilihat dari sisi spiritualnya, bahwa kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, untuk kalian yang ada di rumah, daripada keluar nanti kena corona ya kan, kalian Bapak berikan tugas untuk mencari materi-materi ini di internet untuk melengkapi yang ada di buku paket ya. Bapak tunggu sampai jam berapa ya? Jam 11 lah ya, jam 11 ya. Oke, hanya itu saja materi Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.